Hai sob, pernah gak sih kalian berpikir, kenapa ya orang-orang mau datang ke tempat yang sunyi, duduk diam, dan cuma menyalakan dupa? Ya mungkin buat sebagian orang itu kelihatan seperti hal-hal biasa. Tapi ketika kami datang ke Vihara Buddha Praba di Yogyakarta, kami sadar di balik keheningan itu terdapat sesuatu yang jauh lebih dalam. Vihara ini bukan cuma tempat ibadah. Ini tempat belajar tentang kehidupan, tentang bagaimana manusia berusaha mencari kedamaian. Bukan dari luarnya ya, tapi juga dari dalam. Coba deh kalian berpikir, kita hidup di dunia yang sibuk banget. Mereka semua berlomba-lomba, kelihatan yang paling benar, yang paling sibuk, paling penting. Tapi di vihara ini, semua itu berhenti. Gak ada persaingan, gak ada debat. Yang ada cuma refleksi. Ya kayak lagi ngaca ke diri sendiri. Kalau misal dari sultan yang kedua atau yang ketujuh itu saya lupa ini ya, kan dimana sultan kedua atau ketujuh ini. Fun fact. Oke, tadi masih bingung kan antara Sultan Hamengkubuwono kedua atau ketujuh? Oke, kita ulitin teman-teman. Jadi menurut data yang kami dapat, vihara ini sudah ada dari tahun 1846. Dan ini berdiri di atas tanah hibah dari Keraton Yogyakarta. Tapi yang paling menarik nih, vihara ini ternyata dulu adalah hadiah dari Sultan Hamengkubuwono kedua untuk salah satu selir yang memiliki keturunan Tionghoa. Romantis gak sih? Tapi versi kerajaan gitu loh. Beliau menciptakan sebuah tanah di daerah Gondomanan ini untuk didirikan sebagai tempat ibadah yang kita kenal sebagai Wihara Buddha Praba hari ini. Terus selang beberapa waktu wihara ini ditinggalkan karena mungkin studennya meninggal, di mana nggak ada yang meneruskan untuk beribadah di wihara ini. Jadi di depan itu pun ceritanya karena saking lamanya ditinggalkan, ilalang itu tinggi orang itu. Jadi tertentu kotoran-kotoran material-material seperti itu hingga pada tahun 50-an ada seorang ibu namanya Pak Santoso, ya, dia berasal dari Tiongkok juga. Dia memiliki toko sepatu dulu di Malioboro. Nah, dari sana dia bergerak hatinya untuk membersihkan wihara ini. Jadi dia datang ke sini membersihkan, terus untuk rupang-rupang atau patung-patung di depan itu dia tata ulang, dia bersihkan, dia tata ulang. Terus dia mengundang ada namanya Bante Asih Winarakita. Bante Asih Winarakita ini adalah biksu pertama di Indonesia sejak kerajaan Majapahit dan Sriwijaya untuk melakukan puja agama Buddha itu pada tahun 50-an. Jadi dari tahun 50-an sampai sekarang agama Buddha eksis di negara ini. Nah, yang membedakan sembahyang di Wihara Buddha Praba ini dengan di wihara lainnya apa? Karena di wihara ini yang mengelola atau saya bilang mengatur ya untuk puja bakti ini adalah dari muda-mudi. Ini ada mungkin satu-satunya di Indonesia karena sejarah dari tahun 50-an itu kebanyakan umat Buddha yang ada di wihara ini adalah pendatang mahasiswa. Jadi digerakkan oleh mahasiswa wihara ini. Jadi puja baktinya itu digerakkan oleh mahasiswa, termasuk yang di bawah itu. Di bawah itu adalah proses puja bakti atau sembahyang yang digerakkan atau diorganisir oleh pemudanya. Di mana di wihara ini ada pemudanya namanya Generasi Muda Cetia Buddha Praba (GMCBP). Nah, ini adalah organisasi pemuda Buddhis yang ada di wihara ini. Nah, seperti yang disebutkan tadi, di wihara kita juga ada kegiatan meditasi. Meditasi ini terbuka untuk umum, boleh diikuti oleh siapa saja. Itu setiap hari Jumat malam jam 7. Jadi kalau mungkin Mbak sama mas-masnya ada waktu luang boleh datang untuk melakukan meditasi. Terus kita juga ada biasanya kalau mendekati Imlek atau setelah selesai upacara Ulambana. Fun fact. Oke, ngomong-ngomong soal tradisi dan ajaran Buddha, ada juga nih upacara unik yang dilakukan setiap tahunnya. Namanya Ulambana.
Ulambana yaitu upacara penghormatan kepada leluhur dan makhluk yang menderita nifsop. Upacara ini berasal dari tradisi Buddha dan dirayakan pada bulan ke-7 dalam kalender Imlek. Kata Ulambana sendiri dari bahasa Sanskerta loh sob, yang artinya pembebasan dari penderitaan, khususnya buat arwah yang terjebak di alam kesengsaraan. Jadi maknanya dalam banget nih, tentang kasih sayang, penghormatan, dan pembebasan. Sampai jumpa di fun fact berikutnya. Nanti kita ada sisa sembako kayak gitu ya. Nah, sembako itu kita salurkan untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan. Kita lagi bisa berkembang ke depannya, bisa menjadi bisa belajar dan umat dari Yogyakarta juga umat-umat tahu tentang menuju. Semoga yang udah belajar di sini bisa mengimplementasikan apa yang telah mereka dapat ke masyarakat ke depannya, sehingga bisa menjadi pribadi yang toleran, pribadi yang peduli terhadap sesama. Eh